best of 5 series seperti yang tadi Lihan udah bilang, jadi ini bakal seru banget untuk ngeliat kira-kira setelah 2-0 kemarin di babak group stage, akhirnya ada 2-1 tapi di bronze match. Kita nggak tahu di babak grand final nih, apakah bakalan kepake semua jadi 3-2 atau bakal justru malah masih mendominasi nanti Jawa Baratnya. 3-0 ya siapa tahu ya. Tadi itu menarik ya, di mana Jawa Timur kalah. Padahal kan Jawa Timur kita tahu ada Nightmare. Ada Hans. Iya. Tapi kalah juga karena mungkin mereka 2 fighter lagi tuh. Bisa jadi sih, karena tergantung juga kan kalau misalnya mereka lebih nyaman bawain meta 2 fighter. Iya sih. Di farm lane juga mungkin works buat mereka gitu, tapi ya lagi-lagi ya, farm lane tuh penting banget sekarang kayaknya. Penting ya, apalagi ya Long, Arli itu masih strong banget. Marco Polo juga, bahkan kemarin ada Marco Polo Yaria yang keluar. Jadi harusnya sih sekarang nggak banyak meta berubah ya buat Dion DraftKings ini. Cuman sebenarnya pengen ada kayak cispik-cispik yang keluar. Siapa tahu Jawa Barat pengen liatin, tim dari Banten juga. Karena kemarin liat Emi sama masih main Neza. Senang dia bawa Neza ya. Iya. Tapi Neza tuh memang kuat sih sebenarnya. Apalagi untuk memprioritaskan lini-lini belakang yang lumayan tipis kayak mungkin entah Arli atau mungkin Marco Polo yang gampang juga diincar, Luban yang gak ada escape mechanism ya kan, itu mungkin enak banget sebenarnya kayak ngebawa Neza buat nge-counter lini belakangnya. Iya, karena kita pernah ngeliat juga waktu itu si Emi pernah nge-lock Arli. Bahkan Arli bisa di-lock tuh sama si Nezanya. Ya cuma masih penasaran karena kita harus ngeliat dulu nih game pertamanya itu kira-kira bakal berjalan seperti apa? Apakah Jawa Barat benar-benar dominasi banget? Apakah emang Banten ini Emi dengan 4 kawannya nih bisa memberikan perlawanan? Iya makanya, ini tergantung nih draft kayak apa yang akan dibawain sama Emi. Karena gak tau coach siapa ya kalau dari Banten sendiri ya. Nah kebetulan aku tuh belum kenal sama yang lainnya gitu buat yang dari Banten. Sedangkan kalau misalkan kita ngeliat dari Jawa Barat kan kelihatan itu ada Mamon sebagai coach di sini siapa? Nisa. Yang aku bilang loh, oh ternyata ada ceweknya satu. Oh oke. Karena di posternya kita udah ngeliat ya. Iya. Itu ada ceweknya buat di tim dari Banten. Oh ternyata dia coach atau manajer. Oke, cukup menarik ya. Mungkin punya beberapa pengalaman yang bisa dibagikan juga ke teman-teman dari Banten sendiri. Yes. Nih pasti menarik banget. Jadi teman-teman yang di rumah diramaikan juga gitu ya. Lagi live di channel PBSI. Jadi buat kalian langsung aja di-share kira-kira siapa yang bakal menang karena draft pick-nya udah bakal dimulai kali ini. Tapi buat kalian yang lagi berada di Medan dan sekitarnya, kalian langsung harus ke sini sih. Karena di sini ramai banget ya. Dan ini banget sih, megah banget. Dan kita akan lihat untuk draft yang dibawakan Jawa Barat, mereka langsung nutup ke arah Dolia dan juga Yuan. Yuan, karena emang kemarin Emi sempat keluarin Yuan ya. Dan ini juga Mai Siranui masih kuat banget, jadi langsung di-ban aja. Masih di shadow ada Ming. Ming juga langsung di-ban sama Banten. Ada combo Minggaro kah? Masalahnya Enix tuh dari Jawa Barat ya, itu kuat banget gitu. Jadi kalau misalkan bisa Minggaro, bisa Ming Lady Sun, itu jadi lawan yang nyebelin. Jadi langsung ditutup Mingnya aja, dan Augrannya jadi lepas buat Jawa Barat. Tapi jadi ngebuka lumayan banyak, Long juga masih bisa di-pick sama Banten. Karena kalau kita ngeliat juga sebenarnya masih ada Arli ya. Jadi mungkin untuk di sisi farming bisa dikontes nih, Arli sama Longnya. Dan Arli langsung diamankan juga untuk Banten. Ya, emang masih ini ya 50-50 lah ya antara Arli sama Long. Jadi dari Jawa Barat juga mikir kayak mau Long atau mau Arli kayak bakal sama aja. Meskipun ya landing pace-nya kadang-kadang Long agak kesulitan buat ngelawan Arli karena lagi-lagi maple dance-nya Arli ya. Tapi tergantung balik lagi ke pilotnya nih ngomongin Arli. Menurut aku ya tergantung dari supportnya juga sih. Support atau mungkin dari rotasi jungler tuh penting banget sebenarnya untuk di early. Dan ada Muzi yang dibawakan oleh Jawa Barat bersama dengan Long. Jadi ini kayaknya Muzinya harusnya Muzi mid sih. Karena kan di beberapa turnamen sempat bawain Muzi Rom dan gak worse. Kecuali mungkin jungler yang lumayan tebel. Tapi kan ini ada Augran yang cukup flex banget sebenarnya. Bisa ditaruh di class lane, bisa juga di posisi jungler. Ya bisa ngagetin sebenarnya kalau misalkan seandainya nanti Mozinya bakal ditaruh di mid lane. Tapi misalkan dia mau taruh di Rom pun gak masalah karena Long sama Mozi ini punya poking yang kuat ya buat nge-poke si maple dance-nya Arli. Iya ini ngeselin sih sebenarnya karena poke lagi-lagi dari Mozi ini yang kita tahu dengan Cannon Blast-nya juga cukup nyebelin ya kan. Long juga punya Flaming Palm. Jadi kayaknya bakal agak sedikit buat Arlinya kesulitan sebenarnya di landing phase-nya. Sementara ngebawa Lady Zen yang bakal ditaruh di posisi mid, kita tahu kan dia punya Frozen, Menki di posisi jadi jungler. Jadi sebenarnya Banten ini udah jelas banget pattern draftnya mereka. Mereka juga menutup ke arah Princess Frost karena biasanya Lady Zen ini 1v1-nya sama Princess Frost. Iya, setuju. Dan dia juga bagus ya picknya, dimana dia udah combo Lady Zen sama Sunbin. Terus Menki buat ke counter Augran. Jadi kalau misalkan dari tim Jawa Barat mau pakai Augran di jungle, ini ke counter sama Menki, mungkin bakal diganti di sini jungle-nya dari tim Jawa Barat. Jadi lebih maksain ya?
dan gak bisa Musashi juga harusnya. Ya mungkin bisa ke jungle assassin atau mungkin kayak Dun ataupun Dun di ban ya sayangnya. Dan ini mungkin bisa ke arah jungle kayak Kaiser atau Luna bahkan yang keluar di Jawa Barat. Oke. Karena dari Jawa Barat mereka benar-benar nutup Neza yang kita tahu sering banget dimainkan sama Amy ya. Dan ada Main yang diamankan oleh Banten kali ini sebagai last pick di game kita yang pertama. Wah, Zoyu juga keluar di mid lane buat Jawa Barat ya. Ini 4 orang udah full tim ya, Jawa Barat sangat menjanjikan. Cuman gue suka sih pickannya Banten ya. Jadi emang di Banten ini juga mereka tahu counter picknya kayak misalkan ke counter Augran sama Menki. Cuman ya karena Augrannya itu di pick di first pick, jadi nggak bisa di flex. Jadi Augrannya di class lane, terus mereka ngambil akhirnya Luna buat jungle-nya. Ya sekali lagi nih Axiorate itu player jungle yang jago main assassin. Jadi percaya banget tuh bisa ngelihat dia udah nge-pick Luna. Oh, Lunanya bakal mirip-mirip Didi Kim. Gak tahu ya. Kalau itu kurang tahu tuh. Kita lihat aja. Mungkin ekspektasi dulu aja. Wow, ekspektasi. Pembuktiannya di game pertama ini ya. Bener. Tapi kita akan melihat tentunya untuk di game kita yang pertama dari Honor of Kings tentunya pon yang ke-21. Ini dia. Dimana Jabar yang akan berhadapan dengan Banten. Let's go. Dan kayaknya nggak bakal ada permainan agresif. Dua-duanya bakal coba buat ngamanin jungle masing-masing aja mulai dari biru. Sedangkan First Blood ternyata tiba-tiba nggak tertangkap kamera. Tapi emang kalau kita ngomongin main sama Augran, udah jelas Augran tuh menang dari sisi manapun buat ngelawan main. Jadi kalau misalkan tadi seandainya dia nge-pick ke arah Biron, itu masih bisa make sense. Tadi gue agak lupa juga karena emang ternyata di flex dan flash picknya ke main harusnya Biron. Dan Bironnya kayaknya nggak di-ban juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin masalah draft ya, Banten di sini cukup bagus sih. Karena mereka nutup juga kan posisi area mid-nya, tadi Princess Version ditutup. Dan sekarang pergerakan lagi-lagi, Barudak bakal coba dipukul mundur, masih ada pen of passing dibuka begitu saja oleh Mojelan tumbang. Yang kedua kalinya dari Barudak, well, sulit kayaknya memang kayak di posisi lane face-nya Barudak ya. Berat ini udah kayak jadi Jabar Dream Team nampaknya namanya berubah. Karena udah 2 kill buat Augran nih, yep. Ini meskipun dia lagi nggak leading gold aja udah bisa menang buat lawan main bakal susah banget buat farming, dia harus main safe juga. Mungkin gak expect juga tadi tiba-tiba ada Mozi ya dari Mojel yang udah ke atas. Dan Axiorate udah main di mid lane, bakal New Moon. Masih ada Searing Step, coba tuh cabut. Iya, at least dia ngepok aja sih. Pergerakan dari Amy di sini juga penting banget sebenarnya. Kalau ngomongin masalah Clash kayaknya Yip masih bisa ditinggal sendiri karena 1v1-nya sama Barudak yang which is main ini agak sedikit kesulitan. Dan dengan sulitnya posisi class lane-nya Barudak ini bakal agak berat nih posisi dari mid lane dan juga farm lane-nya. Mau nggak mau harus ada pergerakan dari Amy sini secepat mungkin untuk ngebuat setidaknya Arlinya nggak ke-pressure. Ya, dan masalah ternyata dari arah Enix pun menang lane ya. Iya, sama karena dia bawanya Mozi. Iya, itu dia. Jadi ini agak berat juga nih di bottom lane. Enix yang menang lane, dia menang level juga baru level 4 sekarang. Dan Mojel udah nangkap Ariel, masih ada Flaming Palm dan Time Flux. Coba untuk lari aja dari tim Banten kali ini. Sedangkan dari Mojel nih Cannon Blast-nya dari tadi annoying banget buat ngegangguin tim Banten. Pen of passing dibuka dari Yip mencoba untuk mengejar karya Ariel, masih punya flash untuk mundur dan udah melakukan invasi ke area jungle-nya. Ini masih bisa untuk mendapatkan satu buff tanpa adanya kontes yang terlalu berlebihan juga sih dari pemain-pemain Jabar. Mereka cuma ngepop aja sebenarnya di awal. Iya, tadi kayaknya emang dari tim Jabarnya pengen langsung invade di rotasi keduanya ya. Di saat kayak ada Azur Golem yang up lagi. Sedangkan di bawah kayaknya bakal coba di-push lagi. Udah ada Flame of War nampaknya yang dibuka sama Fadel Boy. Tapi dia lo mana? Jadinya harusnya cabut dulu. Bakal kiting aja. Sedangkan dari Lunanya Axiorate pun kali ini juga masih farming di jungle. Iya, wildfire-nya dari Zoe ini menurut aku juga ngebantu banget juga sih sebenarnya untuk nge-clear cepat juga di area mid ya. Masalahnya dari Banten mereka bawa Lidizen yang kita tahu juga harus jaga positioning, cuma bisa ngepok dari jauh dan pakai Ocean of Tears-nya. Sementara di posisi teman-teman Banten nge-press. Ke-pressure sebenarnya, lebih tepatnya ke-pressure sama poke damage yang dimiliki sama Jabar. Karena mereka bawa Mozi, mereka bawa Flaming Palm dari Enix juga yang notabene bakal susah sebenarnya lane untuk menang lane-nya. Iya, dan apalagi tadi udah dibahas sama Cimo ya, dimana kelas lane-nya kalah dari Barudak ini. Jadinya rotasinya bakal sulit banget. Makanya tadi ketika si Yep-nya udah nyampe di bawah, di arah sungai, di jungle Azur Golem, sedangkan dari Barudak masih di atas. Rotasinya keganggu banget karena dia kalah lane. Iya, dan kayaknya kombonya dari pemain-pemain Banten ini harus benar-benar yang rapi banget. Mereka memang punya Amy ya. Oke, sementara dari posisi Ariel cuma bisa nge-pull dengan adanya time bomb, tapi bakal coba dimajuin begitu saja. Masih punya infinite fastness, tapi lihat Mozi dari Mojel mau nggak mau harus nge-cover. Tapi Enix maju ke area depan, masih mau lebih, masih ada bantuan dari Yem. Maju dengan satu buah motor passing, tapi ternyata hanya menumpangkan 2 pemain aja. Masih mau lebih kali ini dari seorang Fadil mencoba untuk menahan Amy di area belakangnya. Masih ada Dream Bubble, tapi cannot do nothing
sebenarnya dari posisi Banten. Iya, itu buying time juga dari tinggi set the box. Tadi saat teleport dari Yep ya, dan Tyrant-nya bakal diambil secara free aja untuk tim Jabar. Cuman gara-gara tinggi set the box itu, jadinya si Yep dapat waktu buat dia turun ke arah bawah meskipun nuker nyawanya si Mojel, tapi ternyata tetap nggak nguntungin buat Banten. Bantennya mati 2. Dan akhirnya mereka dapetin Tyrant juga. Jadi buat di awal kita lihat dari network gold-nya juga, tim dari Jabar ini masih unggul dari segi network. Iya, masih dipegang ya sekitar 2000-an untuk Jabar sendiri di menit yang kelima. Dan ini yang susahnya bawa Sunbin. Karena dia cuma bisa ngepok pakai time bomb dan posisi time flashnya harus pas untuk nge-silence pemain-pemain dari Jabar. Dan itu susah banget. Mozi di sini menurut aku Mojel bakalan sering untuk ngebuang badan sih untuk nge-cover, tapi Emi Newman dibuka oleh Asioriti mencoba untuk mengusir pergerakan dari Emi di area main, sementara di area bawah di press habis-habisan sama pemain-pemain Jabar dan akhirnya tower pertama berhasil ditumbangkan. Ya, apalagi kita tahu dari wildfire-nya Zoyo itu juga bisa buat nge-push ke arah tower. Dan Yep tadi masih punya conductor of soul juga. Meskipun tadi kayak kelihatannya kalah damage gitu ya dari Barudak, dari si Yep. Cuman tetap aja sih ini Barudak susah banget buat menangin lane-nya. Mid-lane juga bakal di-push lagi sama tim Jabar. Udah ada wildfire dan juga flame of 4 yang di-set. Kena stun, cannon blast lagi Axioreti. Udah ngasih unjuk ada Emi di sana. Yang harusnya ini nggak bakal di commit fight juga, dan kayaknya masih punya umur lagi, langsung menuju ke arah seorang Amy. Dream Room-nya dibuka, masih ada exploiting weakness, langsung menuju ke arah Axioreti. Nah, free danger, masih ada time lapse dari Ariel, dan Axioreti dalam bahaya. Bakal dikira satu buah Dream Pump yang masih disimpan. Punya umur dan Searing Step dan Time Bomb. Mungkin saja bisa, tapi hampir. Hanya hampir, dan itu gak cukup untuk membunuh seorang Axioreti. Kalau udah langsung keluar dari Yep, bakal ngejar lagi dan ngusir seorang Barudak. Cuman di saat yang sama bisa lihat dari Long dan juga Mozi. Itu udah bakal dapetin mid lane harusnya. Gila, ini Banten terlalu fokus sama satu lane-nya sih. Karena mereka tahu dari awal clash lane-nya udah kalah lane, posisi dari Yep pasti bakal menang dari segi XP dan juga beberapa item dibandingkan dengan mainnya dari Barudak. So mau nggak mau Banten ini harus lebih mainin rotasi agresif di early. Tapi sayangnya mereka nggak dapetin apapun. Dan sementara kali ini Emi cuma bisa melihat dari kejauhan bahwa udah ada pemain-pemain Jabar yang melakukan invasi ke area jungle ya. Masih mau lebih, memang Cannon Blast-nya karena 2 pemain, tapi Asioreti maju ke area depan. Newmonia connect tapi terkena stun, malah tumbang dari Asioreti. Belum ada trade kali ini, tapi akhirnya berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill dengan adanya 1 buah Cannon Blast dari seorang Mojel. Kebakar juga ya, Zora hasilnya kebakar juga sama wildfire dari Fadel Boy. Dan tadi emang kena silence, kena time lapse dari Sunbin. Cuman masih di trade juga karena ada Cannon Blast dan juga ada damage overtime yang ditinggalin sama Mozi-nya. Tapi jadi nggak worth it. Iya, nggak worth it sih kematian Axioreti-nya. Karena dapat tower, dapat kill juga dari Jabar. Iya, wow, pelan-pelan ya. Ini Jabar meskipun kayak mereka hilang 1, tapi at least trade mereka jalan. Dan itu lebih worth it karena mereka dapetin tower juga tadi di area mid. Jadi invasinya bakal lebih gampang sebenarnya buat Jabar nanti di area atas dan juga area bawah. Betul, dan ini kayaknya bakal coba untuk mati-matian nge-defense tower outer di bagian atas. Sedangkan dari Emi ini sulit banget, karena dia emang niatnya nge-pick ke arah Mankey itu buat nge-counter Augran-nya, tapi malah jadinya Luna. Jadi mana gerakan Luna ini nggak bisa diikutin banget sama Mankey. Jadi ya itu yang ngebikin Mankey-nya tuh jadi bingung juga, karena dia harus bikin defense magic pada akhirnya juga. Yang biasanya emang Mankey ini bisa nahan banget Augran depan, karena ada damage magic dari Luna, yang dimana itu sakit ya sebenarnya damage magicnya ya. Dia harus bikin sugubus kayaknya sih. Tapi kali ini Mojel bakal coba untuk menahan 1 pemain Barudak kali 1 versi pribadi. Tapi sayangnya malah Jaya yang tumbang. Udah nge-flash soalnya Barudak tadi. Barudaknya nge-flash, tapi Jayanya malah ketinggalan. Malah ditinggalin temennya dari tim Banten, malah hilang 1 dan gak ada trade sama sekali. Sedangkan kali ini dari Ariel bakal coba untuk nge-trap dari arah semak. Udah ketahuan dengan Cannon Flash dari Mojel, ada Maple Dance dibuka. Udah kedorong ke arah belakang juga masih bisa balik lagi. Yes, dan juga tower kayaknya bakal di-push pakai api aja wildfire. Autumn Storm-nya juga di-setup buat balik lagi. Barudak coba untuk juli 1, masuk depan dengan 1 Slim Danger, tapi ternyata masih ada 1 poin Infinite Fastest dari Enix. Ini bakal disuruh lagi ujar pada Zora hasil coba untuk maju dapetin kill langsung ke arah Enix, tapi ditukar dengan nyawanya sendiri. Dan ini mungkin aja bisa nggak worth it karena ini lagi jalan 3 lane push dari tim Jabar. Wow, lihat sementara di posisi bawah Yep-nya udah enak banget ngelakuin split. Jadi Banten lagi-lagi ketika mereka fight fokus di satu lane, lane lainnya kepres sama pemain-pemain dari Jabar. Oke, mungkin dari posisinya Zorahis tadi sempat dapetin Enix, tapi setelah itu dia juga berhasil ditumbangkan sama Jabar. Jadi pertukarannya benar-benar nggak worth it sih untuk Jabar sejauh ini ya. Dan mereka menang 7.000 network di menit yang ke-9. Nah ini yang bikin sulitnya adalah ketika lo udah kalah network gini, pastinya objektif bakal sulit untuk didapatkan. Cuma ternyata Emi diam-diam dapetin Tyrant, cuma Emi bakal coba dijegat. Jalan pulangnya udah ada Path of Passing yang dibuka juga.
Emi kali ini udah gak bisa balik lagi tinggi, Emi set Sadebox. udah keluar juga. Emi gak bakal ditolong sama kawan-kawan, masih ada Cannon Blast, dan bakal diangkat langsung saja oleh Augran dari Yep. Ini sulit banget, satu versus everybody. Emi dia nahan cukup lama sebenarnya. Cuma kalau kita ngelihat posisi dari pemain-pemain Banten, mereka nih harus fight bareng sama Zora Haze. Karena damage-nya nggak cukup. Dan sekarang pressure dari pemain-pemain Jabar benar-benar menggila banget. Terkena efek silence, memang ada time flux yang dibuka oleh Sunbin dari Arif, tapi udah sampai situ aja. Karena mereka nggak bisa ngusir pemain-pemain di Jabar. Bisa mungkin untuk ngepop pelan-pelan, dan seperti ini kalau kita ngeliat Fadelboy mencoba untuk bertahan tapi berhasil untuk ditumbangkan oleh Ladyzem yang kita tahu memang punya Ocean of Tears, punya Frost, masih mau lebih dari Ariel. What are you doing sendirian di area depan, terkena knock off dan berhasil ditumbangkan oleh Enix. Banten terlalu memaksakan teamfight di area bawah. Iya jujur itu setuju, itu memaksakan banget karena too greedy ya, dimana itu Sunbin. Tapi ini Yep harusnya gak bakal mati, dia bakal kiting, punya Conductor of Soul, cuman pastinya Zora Haze bakal ngebantuin, flash dibuka juga. Karena tadi waktu Destructive Dilat nge-kill ke arah Fadelboy ya, meskipun ada Splendor, itu dibantu sama damage dari Arlie. Jadi Zora Haze juga maju gitu. Oh iya, dia sempat pakai Splendornya tadi ya. Iya. Oke, dan sekarang yang seperti aku bilang, Banten nih bisa mungkin ngepok-ngepok, tapi nggak bisa terlalu bertahan lama. Karena lagi-lagi kalau satu tumbang dari Jabar, selalu ada trade-nya yang berjalan. Dan sekarang 4 pemain sudah mulai terlihat di area mid. Asyarati maju ke area depan, Newman mencoba untuk mengincar seorang Jay. Dan itu dia bercoba untuk bertahan dengan satu buah Ocean of Tears. Tapi apakah bisa bertahan terlalu lama? Enggak, ternyata Flash sudah dibuka. Tapi masih ada Enix dengan Flaming Palm lagi dan lagi berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari Banten. Iya, itu dari Banten gak bisa nge-backup sama sekali. Dan akhirnya kali ini dari Jabar bakal coba untuk nge-reset dulu ke arah Tyrant. Mungkin bakal dibantu sama Enix juga karena ngeliatin Axio Reti-nya berada di arah atas. Masih ada Dream Bubble yang gak berhasil tentunya ke arah Axio Reti. Tyrant berhasil untuk di-secure. Di atas coba di-push lagi sama Barudak. Cuman ini emang cuma bisa defense doang dari tim Banten. Karena kalau kita lihat dari network goalnya udah terlalu jauh. Bahkan kalau misalkan dari Jabar mau kiting di arah Overlord, mereka bisa banget buat mancing warnya. Banten yang bikin kesalahan, dan di endgame-nya sama Jabar itu sangat memungkinkan. Karena Jabar kelihatan sebenarnya mainnya juga buru-buru, tau gak? Mainnya nggak sabar, kayak oke, kita kuat dari poke damage, tapi sebenarnya tim Fight Liman cukup bahaya loh untuk pemain-pemain dari Jabar. Dan Pencil Facing memang udah mulai dibuka, bakal fokus untuk dapetin tower di area bawah. Ariel udah mulai kelihatan low banget, Ocean of Tears juga dibuka oleh Jay. Menahan pemain-pemain dari Jabar kali, tapi lihat Asyariti maju ke area belakang. Dia sendirian terkena efek knock up, masih bisa mundur, masih ada tingkat di box dari seorang Mojel. Memang tumbang Mojelnya, tapi lihat dia berhasil untuk mendapatkan tower untuk Jabar di area atas. Dan Banten pertukaran lagi-lagi 1 untuk 1, tapi masih diuntungkan untuk Jabar. Iya, itu Flaming Palm jauh range-nya. Zora Haze ini juga gak ace-pack, makanya gak ada Maple Dance yang keluar. Karena baliknya, ya balik ke payung sih, jadi jauh banget gitu kelihatannya. Cuman emang ini trade-nya gak nguntungin buat Banten, karena emang Mojel tadi udah ngorbanin dia aja pakai tinggi set the box buat nyelamatin Axio Reti yang udah pakai New Moon-nya 2 kali. Dan ini tim Banten tinggal main defense aja sih. Gue nggak tahu potensi apa yang bisa didapetin sama Banten buat mereka menangin game ini, karena damage-nya kurang. Pertama mereka main setup juga dari Sunbin, dari Ladyzen. Cuma buat nge-trap pun mereka nggak bisa pegang kontrol map-nya, karena semuanya hampir dari kayak 80% lah. Ini map-nya udah dipegang sama Jabar. Ya, dan kalau misalnya mereka mau main secara fight 5 ya, nempel satu sama lain. Tapi tahan dulu, Dream Room dibuka kali ini. Asyariti terkena efek knockback up, tapi masih mencoba untuk bertahan, masih punya New Moon untuk bolak-balik. Tapi sementara kali ini ada bantuan datang dari pemain-pemain Jabar. Banten dari Ami mencoba untuk bertahan satu versus everybody, dan bakal coba ditahan oleh Barudak juga. Masalahnya Ami yang tumbang. Tinggi side box memang dibuka, tapi lihat Foaming Bomb dari Enix mendapatkan double kill di area bawah. Asyariti memang bertahan dan buying time cukup lama, tapi backup dari pemain-pemain Jabar itu gampang banget datang. Karena lagi-lagi mereka Banten ini udah gak punya tower, jadi posisi dari pemain-pemain Jabar ini bisa di mana aja. Iya, dan tadi udah ditinggal ya sama Barudak ya. Iya. Ditinggal balik lagi. Malah jadi double kill, dan tower high ground udah berhasil diambil sama tim Jabar. Meskipun ada time lapse di sana, tapi udah dibukain lagi badannya sama Mojel. Cannon Blast kedua udah keluar juga menuju ke arah seorang Zora Haze dan juga Ariel. Sedangkan tower tengah kali ini akan hancur jatuh di tangan tim Jawa Barat. Minion Wave masuk dari bawah dan juga tengah. Masih ada Flaming Palm, Crescent Strike juga udah dibuka lagi. Zora Haze coba untuk maju dengan dia punya Little Step, punya Maple Dance juga, dan akhirnya Emi kembali. Dia bangkit, dan dari Jabarnya masih cukup sabar karena ngelihat ada Overlord. Dan mereka meskipun dapetin semua high groundnya, Overlord ini dibutuhkan buat ngebantu nge-push. Tapi Mojel ketangkep kali ini. Axio Reti kena exploiting weakness, masih ada Enix yang dikejar. Tapi dia punya Infinite Fastness, hujan badai keluar. Masih ada Peacebringer, tinggi set box bakal di-cancel lagi. Tapi diangkat Godlike untuk seorang Yep. Bakal dimajuin lagi, dia naga terbang udah ke depan. Masih ada Yep juga yang bukan jalannya. Infinite Fastness keluar, di mana Ariel pun harusnya tumbang di tangan tim Jawa Barat. Dan tinggal 2 pemain lagi, Emi dan juga Zora Haze tersisa kali ini. Gila, ini tim fight-nya rapi banget buat Jabar. Ketika ada 1 atau 2 pemain yang diincar,
fight-nya rapi banget. Dan tadi emang agak ke-skip dikit gitu ya di pick yang gue bilang bagus untuk Banten. Mereka skip ke itu tuh Biron. Biron buat ngelawan Augran ya. Tapi dia nge-picknya Mayin. Jadi susah banget mainnya kena first blood di awal juga. Dibantu geng juga sama Mojel pakai Mozinya. Jadi mainnya nggak main. Kalau misalkan kelas lain udah kalah dan Rafking itu pasti bakal pincang banget. Apalagi tadi NXT juga menang lane di Batam. Aku orangnya akan dayo di dia. Dayo ini gini-gini dalam wis. 30.000 40.000.